Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Apa maksudnya? Maksudnya apa yang ada di Al-Qur'an itu semuanya, baik perintah, tegahan dan seterusnya, itu diimplementasikan atau dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Artinya ketakwaan kepada Allah dilakukan dengan sempurna. Hablum minallah dilakukan dengan sempurna. Hablum minan nas juga dilakukan dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mantap salamnya. Artinya Ustadz Taufik nggak sia-sia mendidik tiap minggu. Bagus. Pengajian majelis taklim silaturahmi bagus. Hebat berarti. Jamaahnya hebat, para ustadz-ustadznya insya Allah juga hebat insya Allah. Kita doakan semua guru-guru kita mudah-mudahan sehat, panjang umur, dimudahkan seluruh urusannya termasuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ila ilmina. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para kiai, para habaib, para asatir, para sesepuh, para hujjat, hadirin semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih dikaruniai nikmat sehat wal afiyah. Mudah-mudahan terus kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam musibah-musibah, penyakit-penyakit apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya marilah kita bersama-sama membaca hamdalah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian yang kedua, salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Hadirin saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa salah satu daripada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbas atau Sayyidina Abbas pernah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Wahai Muhammad, keponakanku," kata beliau, "bahwa ketika kamu dilahirkan dulu," kata Sayyidina Abbas, "langit dan bumi terang benderang. Bahkan ada yang mengatakan seperti bulan purnama. Euforia dunia ketika itu sangat tinggi. Semua orang membicarakan ketika itu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, mendoakan pamannya yang bernama siapa? Sayyidina Abbas. Lalu keberkahan apa yang didapat oleh pamannya tersebut? Yang perlu diketahui bahwa pamannya tersebut yang bernama Sayyidina Abbas sampai sepuh beliau tidak pernah ompong, tidak pernah copot giginya. Padahal beliau berumur ketika meninggal kurang lebih 90 tahun umurnya. Ini barokah karena memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu qasidah, "Madihul Mustafa yusfis saqama wa amadahu yu'amman fil qiyamah." Barang siapa yang suka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan disembuhkan dari segala macam penyakit. Amin. Dan barang siapa yang sering atau biasa menyebut-nyebut atau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nanti di hari kiamat, di mana pada hari itu hari yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, semua orang sedih, gelisah karena ketakutan. Akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan diamankan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, waktu beberapa pekan yang lalu pernah saya sampaikan tentang Syama'ilul Muhammadiyah. Sudah hafal belum? Saya tanya, sudah hafal belum? Kalau yang hafal, saya doakan mudah-mudahan yang hafal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebakaran. Yang begitu manfaatnya kan, dari kemalingan dan dari segala macam musibah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang tidak hafal, saya doakan mudah-mudahan hafal dan juga mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah. Hafal enggak? Jangan cuman amin, jangan-jangan enggak hafal. Harus hafal biar kita dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Ustadz, ada yang tanya nih, katanya tidak boleh memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keterlaluan atau terlalu memuji, seperti halnya kaum Nasrani yang memuji Nabi Isa. Kita menyebut-nyebut sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berlebihan, hanya sedikit sekali. Yang setiap kita baca di Simtud Durar itu atau di Saraful Anam, kata beliau pengarang Simtud Durar itu, siapa pengarangnya? Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kata beliau apa? La tafi bi ushri mi'syaril awsab.
yang kalian baca itu di Simtud Doror atau di Barzanji, di Asraful Anam misalkan, tidak sampai 10%-nya 10%. Artinya kecil sekali. 10%-nya 10% berapa? Andaikan misalkan dari 100 misalkan. Kalau 100 10%-nya berapa? 10. Kalau 10%-nya berapa? Satu itu tidak sampai malah. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain, tidak sampai 1% kita menyebut sifat-sifat atau pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apa lagi kata Simtud Durar itu? Ma ya'jizu an wasfihil lisan. Lisan atau mulut siapapun tidak akan pernah mampu untuk memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan detail, dengan sempurna. Wa yaharu fi ta'aqquli ma'anihil janan. Hati dan pikiran siapapun tidak akan mampu untuk memikirkan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna-makna atau filosofi-filosofi yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak pernah berlebihan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya sedikit karena memang tidak ada yang mampu untuk memikirkan itu sepanjang sejarah manusia. Bahkan ada salah seorang sahabatnya, yaitu panglima perangnya yang bernama Amr bin As. Kata beliau, "Lau su'iltu an asifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ataqtu." Kalau saya diminta atau disuruh untuk menyebut sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku tidak akan mampu. Kata beliau. Ini saking sempurnanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang mampu. Kalaupun kita baca di Simtud Duror, di Asraful Anam, Barzanji dan lain sebagainya, itu hanya seujung kuku, kecil. Beda halnya dengan maaf dengan kaum Nasrani. Kalau kaum Nasrani memang benar berlebihan memuji Nabi Isa. Nabi Isa disifati dengan sifat Tuhan, sampai malah disembah, dibuat Tuhan. Itu yang berlebihan, yang tidak boleh. Kalau Nabi Muhammad, Masya Allah, kalau bicara gantengnya misalkan, ukurannya tahu nggak Nabi Yusuf? Kenal Nabi Yusuf nggak? Nggak kenal? Baca sejarahnya biar kenal. Nabi Yusuf saking gantengnya, maka qata'a aydin nisa, banyak yang terpotong jadi tangan perempuan-perempuan. Tetapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyara ahlal ardi was sama, saking gantengnya penduduk langit dan bumi bingung mau disifatin bagaimana, saking gantengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan kata orang itu ganteng, tapi lebih ganteng Rasulullah, sehingga tidak ada orang yang mampu menyifati beliau. Ukuran Nabi Yusuf katanya berapa? Separuh dunia gantengnya. Nabi Muhammad melebihi. Tidak ada ukurannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab itu ayat 21, laqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi atau pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, yaitu teladan atau contoh yang baik, maka itu mutlak adanya, absolut, wajib diyakini dan wajib diimani oleh kita. Kalau tidak, misalkan kita tidak percaya, kita tidak mengimani tentang uswah hasanah yang terdapat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita murtad, na'udzubillahi min dzalik, kita keluar dari Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau ngomong apa tentang Rasulullah? Ayo, mau ngomong akhlak misalkan. Masya Allah tabarakallah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika
banyak orang bertanya ketika itu. Salah satunya Ibnu Qatadah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa kata Sayyidah Aisyah? "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Apa maksudnya? Maksudnya apa yang ada di Al-Quran itu semuanya, baik perintah, cegahan dan seterusnya, itu diimplementasikan atau dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Artinya ketakwaan kepada Allah dilakukan dengan sempurna. Hablum minallah dilakukan dengan sempurna. Hablum minan nas juga dilakukan dengan sempurna. Bagaimana misalkan kita bicara tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mampu untuk meniru. Sampai kaki Rasulullah bengkak. Siapa yang mampu beribadah seperti itu? Kalau kita mungkin bengkak karena asam urat misalkan, atau pengapuran misalkan jadi bengkak. Rasulullah sampai kata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, lima tasna hadza?" Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Engkau kan sudah dijamin, surganya dijamin, dosanya sudah bersih, tidak ada misalkan. Kenapa engkau lakukan ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Apakah tidak mau kalau saya menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu sekilas tentang ketakwaan kepada Allah. Bagaimana hablum minan nasnya misalkan, Masya Allah, jangan ditanyakan lagi. Banyak hadis-hadis misalkan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita atau mengajarkan kita bagaimana misalkan orang yang berkendaraan hendaklah dianjurkan memanggil salam kepada orang yang jalan kaki misalkan. Orang yang jalan kaki misalkan dianjurkan untuk panggil salam kepada orang yang duduk misalkan. Atau orang yang lebih muda bagaimana menghormati orang tua, atau orang tua mengasihi terhadap yang lebih muda dan seterusnya. Rasulullah sampai sedetail itu. Kalau kita bahas satu persatu mungkin sampai besok juga tidak selesai. Saking banyaknya pelajaran-pelajaran itu, tinggal kita pelajari sendiri, buka sendiri, baca sendiri. Kalau tidak mampu untuk membaca sumber langsungnya misalkan, sumber langsung yang berbahasa Arab, cari terjemahannya. Di sana lengkap semua. Islam ini beda dengan agama yang lain. Aturan-aturan dalam hidup ini ada semua. Tidak ada yang tertinggal. Semua sudah diatur oleh asy-syari', yaitu Allah dan Rasulnya. Itu kalau bicara akhlak misalkan. Ini kita ambil singkat saja. Bicara tentang bagaimana misalkan Rasulullah berhasil dalam berdakwah atau memperluas hegemoninya di Jazirah Arab itu. Yang Jazirah Arab lebarnya bukan main, ada Oman, ada Yaman misalkan, ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, ada Dubai, Saudi sendiri misalkan, dengan relatif waktu yang singkat ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di situ ada ibrah yang perlu ditiru oleh kita untuk menjalankan dakwah kita, perjuangan kita. Apa di situ? Di situ yang perlu diketahui ada 4 sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina Umar. Yang ketiga Sayyidina Utsman. Yang keempat Sayyidina Ali radhiyallahu an. Empat-empatnya ini mempunyai profesi yang berbeda-beda. Dalam sejarah bahwa Sayyidina Abu Bakar ini ahli siasat, ahli politik misalkan. Lalu kemudian Sayyidina Umar ahli perang yang tidak pernah takut dengan siapapun. Jangankan manusia yang tidak takut kepada Sayyidina Umar, setan pun takut. Misalkan kalau Sayyidina Umar lewat di sini, ada setan, minggir setan lewat sana. Saking takutnya setan kepada Sayyidina Umar. Lalu kemudian yang ketiga ada Sayyidina Utsman yang kaya raya,
yang beliau mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan materi, dengan kekayaannya. Lalu kemudian yang keempat ada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Beliau adalah intelektual yang dari sejak kecil dididik oleh Rasulullah untuk menjadi orang yang pintar, sehingga kata Rasulullah, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Saya adalah kotanya ilmu, kata Rasulullah, dan Ali ini adalah pintunya. Menjadi pintar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karena dididik sejak kecil oleh Rasulullah, sejak muda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, empat-empatnya ini bersatu, yang disebut dengan kebersamaan dalam keragaman. Masing-masing ini pada posisinya bersatu untuk memperjuangkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan halnya misalkan pengajian malam ini misalkan, atau yang rutin tiap malam Jumat ini, kalau hanya ada Ustaz Taufik misalkan, maka tidak akan jalan. Harus ada Pak Kiai Ustaz Fahrozi, ada Kiai Malika, maaf, Allah Huwayanam Asif Huwayanam, ada Kiai Haji Zakaria misalkan, ada tukang syutingnya misalkan, masing-masing pada profesinya, dan tidak boleh dibalik. Misalkan Ustaz Taufik disuruh nyuting misalkan, ini nggak bakalan bisa. Atau tuan syuting suruh ceramah misalkan, si Chandra, Bang Chandra disuruh ceramah, tidak mungkin bisa. Pasti gemeteran, ngompol kalau si Chandra disuruh ceramah. Jadi bersatu yang empat ini, sehingga Rasulullah dengan relatif waktu yang singkat 23 tahun berhasil menyebarkan dakwahnya di Jazirah Arab dan bahkan di dunia sampai saat ini. Oleh karenanya, ambillah ibrah apapun dalam hidup ini yang telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.